dan pendahulu kami, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar doa kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti bersama sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 yang diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kepada Ibu Dewi Komistriana STMSC kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati para pimpinan umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, para pimpinan umum Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, para pimpinan umum Asosiasi Rantai Pasok terkait jasa konstruksi, dan saya lihat di sini juga banyak yang hadir, para perwakilan dari asosiasi cabang, para pimpinan lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha, para stakeholder dan masyarakat jasa konstruksi, serta hadirin peserta undangan yang berbahagia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu semuanya, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi karena pada siang hari ini beliau ada tugas yang lain yang diinstruksikan oleh Bapak Menteri PUPR sehingga tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Dan beliau menitipkan saya untuk menyampaikan beberapa hal arahan beliau terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022. Bapak dan Ibu semuanya, tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita diberi kesempatan waktu dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan pada siang hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Pada kesempatan ini tentunya kami ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai bagian dari masyarakat jasa konstruksi yang merupakan mitra kerja pemerintah yang selama ini telah memberikan masukan-masukan terhadap implementasi dari perizinan berusaha berbasis resiko untuk subsektor jasa konstruksi. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai kondisi antara lain pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini, walaupun ini sudah menuju kepada era endemi, namun kita masih harus melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional, dan tentunya kami bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian, kemudian Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya telah menyepakati untuk melakukan penyusunan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022. Pada prinsipnya Peraturan Menteri ini melengkapi pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR yang saat ini telah berjalan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 yang ini diundangkan tertanggal pada 1 Agustus 2022 terdiri dari 6 bab dan 59 pasal, memuat substansi yang penting terkait penyesuaian pemenuhan persyaratan perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi dan tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi yang terdiri dari sertifikat badan usaha, sertifikat kompetensi kerja konstruksi, lisensi lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi, dan ketentuan-ketentuan peralihan. Beberapa penyesuaian yang ada di dalam Peraturan Menteri ini nanti akan secara detail dijelaskan oleh direktorat yang mengkoordinasikan substansi terkait dengan hal tersebut, yaitu Direktorat Kelembagaan dan Direktorat Kompetensi.
yang terangkum di dalam peraturan menteri ini pada prinsipnya kurang lebih terdiri dari lima hal. Yang pertama, pemenuhan persyaratan penjualan tahunan, kemudian pemenuhan persyaratan peralatan, tenaga kerja konstruksi sebagai penanggung jawab subklasifikasi badan usaha atau PJSKBU, pemenuhan paling banyak klasifikasi untuk setiap jenjang tenaga kerja konstruksi, dan penyesuaian nilai aset bagi BUJK spesialis. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kami berharap melalui penyesuaian-penyesuaian ini, maka kendala-kendala di dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha sektor jasa konstruksi dapat diatasi. Namun demikian, tentunya saya ingin mengingatkan juga bahwa relaksasi ini tentunya tidak berlaku selamanya. Masyarakat jasa konstruksi tetap diminta untuk menyiapkan diri untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP 5 tahun 2021 pada saatnya nanti. Kami juga mengharapkan seluruh asosiasi juga dapat terus melakukan pembinaan kepada anggotanya sehingga industri jasa konstruksi dapat lebih profesional dan berdaya saing. Di antaranya adalah dengan mendorong transparansi dalam data pengalaman, material, dan peralatan yang diinput ke dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Jadi ada relaksasi yang kami sesuaikan di dalam peraturan menteri ini, tapi tentunya ada hal-hal yang menjadi kewajiban dari badan usaha jasa konstruksi dan juga tenaga ahli profesional yang tentunya harus segera dipenuhi untuk dapat diinputkan ke dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Hal ini tentunya tidak lain adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan juga lebih mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi. Akhir kata, dukungan dari semua pihak termasuk Bapak Ibu sebagai stakeholder jasa konstruksi tentunya sangat kami perlukan. Dan semoga cita-cita kita semua di dalam membangun industri jasa konstruksi yang handal, kokoh, dan berdaya saing ini dapat terwujud untuk membangun infrastruktur Indonesia yang berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan dari para narasumber yang luar biasa dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Oleh karena itu, kami mohon berkenan kepada para narasumber, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Ibu Dewi Comistriana, STMSC, yang akan membahas resume singkat Peraturan Menteri PUPR dan dampak terhadap sistem informasi. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI, yang akan membahas tentang Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 dengan substansi Sertifikat Badan Usaha. Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Bapak Riki Aditya Nasir, STMT, yang akan membahas tentang Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 dengan substansi sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan lisensi LSP, dan akan dimoderatori oleh Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, Bapak Insinyur Yaya Supriyatna MNSC. Kepada para narasumber dan moderator kami persilakan. Pak Yaya masih di mute, Pak Yaya. Ya, oke. Terima kasih, Bu Ses. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Direktorat Direktorat Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Mohon maaf, saya ulangi lagi, Pak, karena saya ditegur jadi agak sedikit was-was. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yang saya hormati Bapak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, yang saya hormati Bapak Direktur Kompetensi dan Produktivitas yang hari ini diwakili oleh Bapak Riki Aditya Nasir, yang saya hormati para hadirin. Di sini ada yang saya hormati Ketua LPJK, yang di sini ada yang saya hormati Sekjen
apa, dari pimpinan tinggi pimpinan tinggi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian juga ada pimpinan di sini dari Asosiasi Jasa Konstruksi. Juga yang hadir di sini ada pimpinan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi. Juga di sini ada pimpinan dan juga mungkin pengurusnya dari lembaga sertifikasi, baik lembaga sertifikasi badan usaha maupun lembaga sertifikasi profesi. Yang juga di sini sebagian hadir ada pejabat administratif dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan juga di sini hadir sahabat-sahabat saya pejabat fungsional dan Bapak Ibu sekalian para undangan yang lain. Hari ini kita mendapatkan kesempatan emas bisa mendengarkan secara langsung produk terbaru dari dari Kementerian PUPR yang dikelola atau dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Nah, siapa yang disebut pelaku jasa konstruksi di sini di dalam peraturan ini disebutkan bahwa ada 3 hal, yaitu pertama adalah badan usaha jasa konstruksi, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja konstruksi, yang ketiga adalah yang terkait dengan lembaga seperti. Nah, ketiga pelaku usaha ini tentu saja telah dipersyaratkan untuk memiliki persyaratan standar yang disebut dengan standar sertifikat standar jasa konstruksi. Nah, untuk itu kita akan langsung mendengar substansi dari peraturan ini, dan tentu saja dengan mendengarkan surat ini kita bisa nanti menyesuaikan diri dengan adanya peraturan ini. Di sini ada sudah saya sebutkan tadi ada 3 narasumber. Waktu yang tersedia adalah sampai jam 3.30 di sini dan bisa lebih cepat atau fisiknya pada kita nanti akan sampai jam kerja kita, yaitu jam 16.30, dan sebelum jam 16.30 kita mungkin diskusi ini akan diakhiri nanti kalau bisa jam 3:30 atau jam 3.30, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi sekitar 1 jam sampai jam 16.30 atau 4:30. Itu saya hari ini langsung mengundang Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk bisa menyampaikan hal yang atau resume yang terkait dengan Permen PUPR ini, kemudian kira-kira dampaknya apa terhadap sistem informasi yang ada di jasa konstruksi. Itu silakan Ibu Sekjen menyampaikan informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yaya selaku moderator. Selamat siang kembali Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya hanya akan sedikit mengantarkan terkait dengan beberapa substansi dari peraturan menteri ini. Nanti secara detail Pak Niko dengan Pak Riki akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana pengaturan dalam Permen 8 nomor tahun 2022. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu semuanya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 ini merupakan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 727 yang telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2022. Dan peraturan ini berlaku sejak diundangkan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, lanjut saja. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 ini tadi sudah saya sampaikan di dalam sambutan pembukaan bahwa ini merupakan penjelasan dari atau turunan dari PP 5 Tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021. Dan ini merupakan hasil evaluasi
penerapan dari PP dan Permen ini selama 1 tahun. Dan tentunya evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh kami dari sisi pemerintah, tapi ini juga dari seluruh masyarakat jasa konstruksi. Tentunya kami mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih, karena selama ini kami telah mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat jasa konstruksi, terutama terkait dengan kendala dan hambatan di dalam implementasi perizinan berusaha berbasis resiko. Saya kira ini nawaitunya sangat baik sekali untuk perizinan berusaha berbasis resiko ini, tapi memang di dalam kendalanya, di dalam pelaksanaannya kita menghadapi berbagai kendala, baik karena adanya COVID-19 ataupun karena adanya ketidaksiapan beberapa sistem yang harus diinteroperabilitaskan antara kementerian atau lembaga. Bapak dan Ibu semuanya, lanjut, tentunya proses dari penerbitan Permen nomor 8 tahun 2022 ini sudah melalui berbagai tahapan, dan di sini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Inkindo, Kadin, Gapensi ini yang sudah secara aktif memberikan masukan kepada kami secara resmi. Tentunya ini kami pelajari betul dan coba kami cerna, dan tentunya ini kami kemudian adjust di dalam aturan-aturan yang sudah ada. Jadi di sini Inkindo sudah menyampaikan masukannya pada tanggal 6 Desember 2021, kemudian Kadin juga pada tanggal 30 Desember 2021, yang terakhir ini Gapensi pada tanggal 24 Januari 2022, dan terakhir kita juga ada audiensi pada tanggal 3 Februari 2022 terkait dengan penerapan peraturan pelaksanaan. Semuanya di sini sudah kami pelajari, dan tentunya ini kemudian berproses. Kami sudah Pak Dirjen sudah menyampaikan surat kepada Kementerian Perekonomian, kepada Pak Sesmenko pada tanggal 8 Maret 2022. Kenapa kami harus bersurat ke Pak Sesmenko? Karena pengampu dari PP5 ini koordinatornya ada di Kementerian Perekonomian. Sehingga untuk melakukan berbagai perubahan terhadap peraturan pemerintah tersebut, kami harus mendapatkan izin dari Kementerian Perekonomian. Untuk itu memang proses penyusunan Permen 8 ini tidak bisa dilakukan dengan lebih cepat, tapi kami memang harus melewati berbagai proses yang ini tentunya tidak lain adalah untuk sebagai sikap kehati-hatian kita dan kecermatan kita di dalam menyusun peraturan ini agar nanti betul-betul dapat diimplementasikan. Tanggal 8 Maret kami bersurat, kemudian kami baru mendapatkan jawaban dari Kementerian Perekonomian pada tanggal 1 April 2022 yang intinya sudah dapat pengaturan pelaksanaan PP5 ini dipahami betul oleh Kementerian Perekonomian bahwa belum seluruhnya dapat dilaksanakan, dan telah disepakati bahwa Menteri PUPR dapat menetapkan diskresi dalam peraturan Menteri PUPR mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Kenapa ini kami sampaikan? Ini agar Bapak dan Ibu dapat mendapatkan informasi secara utuh bahwa prosesnya ini tidak hanya di Kementerian PUPR saja, tetapi tentunya kami harus berkoordinasi dengan berbagai kementerian atau lembaga. Kemudian kami juga melakukan audiensi dengan Kementerian Perekonomian untuk lebih meyakinkan lagi, dan setelah itu, setelah kami betul-betul mendapatkan izin, kami mengajukan izin prakarsa kepada Pak Menteri pada tanggal 24 April 2022, dan 13 Juli 2022, alhamdulillah persetujuan Presiden sudah terbit atas rancangan peraturan Menteri ini. Jadi prosesnya memang seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya, kami harus melewati proses ini dan harus mendapatkan izin dari Bapak Presiden untuk dapat menerbitkan peraturan Menteri nomor 8 tahun 2022 ini yang merupakan diskresi dari PP5 dan peraturan Menteri nomor 6. Nah, ini apa saja yang diatur di dalam Permen 8 ini terkait dengan tentunya persyaratan berusaha sebagaimana yang sudah disampaikan masukan tadi dari Inkindo, dari Kadin, dari Gapensi ya.
Nah, ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Niko bagaimana beberapa kemudahan yang kami coba atur kembali dalam peraturan menteri ini. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, tentunya peraturan menteri ini tidak berlaku seterusnya. Nah, di sini tentunya ada batasan-batasan yang harus kita patuhi, dan sambil ini berproses tentunya kita harus tetap mengupayakan pemenuhan persyaratan-persyaratan sesuai dengan PP 5. Tentunya dengan berlakunya peraturan Menteri nomor 8 ini akan ada penyesuaian terhadap sistem informasi kita, sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Ini pastinya harus disesuaikan karena mengubah proses bisnis yang diatur di dalam peraturan sebelumnya. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu juga harus pahami bahwa ini proses bisnisnya berubah sedikit, dan di sini juga kami tentunya meminta kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk juga bersama-sama kita berkolaborasi bersama untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan yang harus di-input ke dalam SIJK terintegrasi kita, agar pada saatnya nanti jika relaksasi ini sudah berakhir, maka semua ketentuan ini bisa kita penuhi bersama. Jadi seperti data-data pengalaman, baik untuk pengalaman badan usaha, pengalaman tenaga kerja konstruksi, material peralatan, itu harus secara konsisten ini input ke dalam sistem. Kemudian juga proses bisnis kompetensi kerja juga demikian, ini juga berubah Bapak dan Ibu semuanya, dan ini tentunya yang harus kita secara bertahap terus-menerus secara konsisten terus-menerus melakukan perbaikan digitasi data kita. Jadi ini yang pengantar dari saya Bapak dan Ibu, intinya relaksasi ini tentunya ada konsekuensinya juga Bapak dan Ibu. Jadi dari kami sudah mencoba menyesuaikan dengan apa yang dimasukkan dan diberikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya ada harapan yang kami juga mintakan dari Bapak dan Ibu untuk mematuhi juga tadi sebagai contoh untuk menginput data-data ke dalam sistem informasi jasa konstruksi kita. Sehingga pada saatnya nanti jika PP 5 ini sudah diberlakukan secara penuh, maka kita semua sudah siap dan kita tidak melakukan relaksasi kembali. Mungkin demikian Bapak dan Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin secara detail Pak Niko akan menyampaikan relaksasi apa saja yang kaitannya dengan badan usaha, dan Pak Riki terkait dengan tenaga kerja konstruksi. Demikian Pak Yaya yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Pak Yaya. Terima kasih Ibu Ses. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Ses. Yang kedua, nanti kita akan mendengar dari Pak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, tentu saja akan lebih menjelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ses. Pertama, bahwa peraturan ini adalah diskresi dari PP 5. Karena diskresi, tentu saja bahwa peraturan ini tidak berlaku selamanya, dan peraturan ini diskresi ini berpengaruh terhadap penyesuaian terhadap pengisian SIJK terintegrasi. Nah, hal-hal ini nanti terkait dengan hal-hal yang berubah dan sebagainya, Pak langsung akan memintakan dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Kami persilahkan Pak Niko untuk bisa menyampaikan apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yaya. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama, juga ada Mas Riki, teman-teman asosiasi, para ketua lembaga sertifikasi. Langsung saja ya, ditayangkan bahannya, siapa yang bawa bahannya ini biar cepat, karena saya juga kelihatannya nanti diburu-buru harus bergeser lagi nih Pak Yaya nih. Oke, saya langsung saja dilanjut. Latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ses. Sini ada 5 hal yang akan kami sampaikan, semuanya penting.
latar belakang sudah saya kira sudah sangat jelas. Yang kedua kami akan sampaikan struktur permen. Yang ketiga adalah sertifikasinya seperti apa, lisensi, dan ada juga ketentuan peralihan. Lanjut, latar belakang lanjut saja. Tadi sudah saya bisa tadi betul sekali bahwa adanya masa pandemi, kemudian juga ada peraturan, ada PP 5, Permen 6, lanjut saja. Saya acuan normatif juga tadi sampai bisa juga tadi lanjut saja, tidak usah kita lanjut ya. Baik, satu ke depan dulu, sorry sebelum ini. Tadi sampai antusias mengenai waktu ini saya sangat depan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari sini waktunya dari sejak dari teman-teman memberikan masukan sampai saat ini itu kira-kira sekitar 6-7 bulan. 7 bulan lah dari Desember ya. Jadi artinya ini satu permen yang termasuk cepat ya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama tapi akhirnya selesai dengan telah mengakomodir apa-apa yang dibutuhkan dan kami sesuaikan dengan kondisi yang ada berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. Lanjut lagi. Lanjut saja, saya tidak terus bisa lanjut saja. Nah, ini struktur permen seperti ini, ada ketentuan umum, kemudian juga ada sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, lisensinya, kemudian baik untuk badan usaha dan juga untuk lembaga sertifikasi profesi, dan tentunya adalah ketentuan peralihan. Lanjut saja. Lanjut. Bapak Ibu saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam PP 5 juga sama, di sini juga sama, yaitu bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB plus sertifikat standar gitu ya. Apa itu? Ya, kalau BUJK ya SBU, kalau tenaga kerja ya sertifikat kompetensi kerja, kalau lembaga sertifikasi ya lisensi. Itu sudah poinnya. Kemudian satu lagi setelah dapat itu baru mendapatkan namanya sertifikat standar terverifikasi. Jadi pada di PP 5 dinyatakan bahwa pada saat awal itu mendapatkan sertifikat NIB plus sertifikat standar unverified, kemudian mengambil SBU, SKK, dan lisensi akan mendapatkan NIB plus sertifikat standar terverifikasi. Lanjut. Untuk permohonan dari sertifikasi badan usaha meliputi permohonan baru, perpanjangan atau perubahan, semuanya melalui OSSS. Ya. Bagi yang belum sudah ada peraturan peralihannya. Dengan tahapan permohonan, membayar biaya, verifikasi dan validasi, kemudian persetujuan atau penolakan permohonan. Kriterianya ini ada 6. Ini yang menarik bagi kita ini. Ada penjualan turunan seperti biasanya. Kemudian juga ada data kemampuan keuangan atau nilai aset untuk spesialis, data ketersediaan tenaga kerja konstruksi, data kemampuan dalam penyelenggaraan peralatan konstruksi, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Saya ulangi ya, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, bukan SMAP, bukan ISO, tetapi data penerapan. Yang nomor 6 ini yang juga menjadi penting adalah data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK. Ini catatan baru nih. Dulu tidak ada. Jadi kalau kita di sini kita coba merefer kepada SE 21 yang lama, maka di sini yang tidak ada adalah SMM. SMM sudah tidak ada, tapi di sini bertambah satu, yaitu data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK. Ya, jadi teman-teman semua, di sini pun kami minta nih supaya teman-teman para asosiasi kepada anggotanya membina sehingga data penjualan tahunan, kemudian juga ketersediaan tenaga kerja konstruksi, peralatan, semuanya tercatat dalam SIJK terintegrasi. Itu poinnya di situ ya. Jadi ini sangat penting. Kami sudah berusaha memberikan berbagai macam relaksasi. Kami harapkan juga teman-teman untuk bisa mengisi data dalam SIJK terintegrasi. Lanjut. Sebagai persyaratannya saat awal itu seperti biasa disampaikan, dilanjut ya. Nanti diberikan waktu 5 hari sejak notifikasi diterima untuk pemohon melengkapi. H besar berarti hari kerja. Jadi 5 hari kerja. Itu setelah dokumen masuk, kemudian
nanti kalau belum lengkap akan diberikan notifikasi segera melengkapi dalam waktu 5 hari kerja. Setelah itu, ini pada saat masuk kepada pembayaran biaya, maka LSPU akan menerbitkan surat perjanjian sertifikasi yang sudah tangani oleh pemohon dan LSPU. Itu penting sekali. Kemudian membayar biaya dan mengunggah bukti pembayarannya melalui portal perizinan berusaha Kementerian PUPR paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat tagihan. Kalau tidak bayar, permohonan dinyatakan batal. Biaya sertifikasi mengacu pada besaran biaya sertifikasi usaha yang ditetapkan oleh Menteri. Sini M-nya seperti Menteri PUPR. Pelaksanaan sertifikasi paling lama 15 hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan dan telah diverifikasi oleh LSPU.